Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat, memberikan kita rahmah, memberikan kita taufik yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa dihitung. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu setia mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memang lebih ditekankan kepada para muslimah, tapi juga hendaknya diketahui oleh para bapak-bapak, diketahui oleh para laki-laki, yaitu tentang beberapa kekeliruan berhijab yang banyak dilalaikan oleh para muslimah, oleh para wanita. Di sini akan kita sebutkan 10 kekeliruan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimah. Namun sebelum kita membahas 10 kekeliruan ini, ada beberapa disclaimer. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang beberapa kekeliruan dalam berhijab. Sehingga menjadi fokus dalam pembahasan kita ini adalah muslimah yang sudah berhijab. Kita enggak bahas muslimah yang belum berhijab. Maka ala kulli hal, walaupun kita bahas kekeliruan, tapi kekeliruan bagi yang sudah berhijab. Ala kulli hal, wanita muslimah yang sudah berhijab walaupun masih ada keliru-kelirunya, mungkin tentunya masih lebih baik, masih lebih mending daripada yang belum berhijab. Oke. Jadi mohon ibu-ibu sekalian nanti di sini jangan sampai menyangka bahwasanya kalau jenengan dikeliru-kelirukan kok sepertinya lebih parah daripada yang enggak berhijab. Enggak. Tentunya yang tidak berhijab itu lebih parah. Karena membuka aurat itu termasuk dosa besar. Tabarruj termasuk dosa besar. Sehingga siapapun wanita muslimah yang sudah berhijab, baik hijabnya masih ada kelirunya ataupun sudah mendingan ataupun sudah baik, tentunya mereka lebih mending daripada yang belum berhijab. Dan juga kita tentunya doakan saudari-saudari kita yang belum berhijab agar mereka mendapatkan hidayah. Kemudian disclaimer yang kedua, ibu-ibu atau akhwat yang datang ke masjid ini kan tentunya berhijab ya. Ibu-ibu berhijab semua nggih, berjilbab, berhijab. Nah, maka andaikan nanti ada poin-poin yang saya bahas kok itu ngena ya, atau dilalah kok dilakukan oleh ibu-ibu yang hadir di sini, maka mohon jangan tersinggung ya. Ini dalam bentuk nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya, saya juga banyak kurangnya, saya juga banyak dosanya. Kita saling menasihati. Saya menasihati jenengan, jenengan pun boleh nasihati saya. Jadi ini dalam rangka nasihat. Dan kalau nanti ada poin-poin kekeliruan yang saya bahas kok dilalah itu sebagaimana yang jenengan pakai sekarang,
Maka jangan langsung dibenahi sekarang ya. Nanti pulang dulu baru dibenahi di rumah ya. Jangan dibenahi di sini. Kemudian kita maklumi ya, andaikan jenengan nanti ada yang dikeliru-kelirukan oleh saya di sini nanti dalam pembahasan kita ini, maka kita maklumi. Ya. Insya Allah saya yakin ibu-ibu di sini sudah berusaha untuk berhijab yang sesyar'i mungkin, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum diketahui. Maka kalau belum diketahui ya wajar dan itu dimaklumi. Nabi mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala maafkan umatku yang melakukan keliru, melakukan salah karena tidak sengaja, karena enggak tahu atau karena lupa atau karena dipaksa. Jadi kalau dilalah nanti jenengan kena ya, dalam pembahasan yang kita bahas, maka kita maklumi ya, karena mungkin belum tahu. Disclaimer yang ketiga bahwasanya seorang mukmin, seorang mukminah kalau dia dinasehati kekeliruannya, maka sikap seorang mukmin adalah menerima nasihat. Ya, jangan dia disampaikan nasihat, disampaikan apalagi nasihatnya sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, jangan dia menolak sepahit apapun nasihat tersebut. Allah Ta'ala katakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin atau mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan suatu perkara, kok dia punya pilihan yang lain yang berasal dari diri mereka sendiri. Kalau dikatakan ini hukumnya tidak boleh, tapi Ustaz kalau menurut saya nggak apa-apa deh. Nah, ini nggak layak ya seorang mukmin, seorang mukminah kalau sudah disampaikan dalil, disampaikan hukum syar'i, kok dia malah kayaknya nggak apa-apa deh, menurut saya nggak apa-apa. Ini tidak layak kata Allah Subhanahu wa taala. Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqula sami'na wa ata'na. Seorang mukmin yang sejati kalau diajak untuk mengikuti hukum Allah dan Rasulnya, maka yang dia katakan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan taati, ya, bukan beralasan ini itu, bukan kayaknya, bukan menurut saya, tapi sami'na wa ata'na. Nah, ini beberapa disclaimer yang perlu kita sampaikan sebelum kita bahas tentang kekeliruan. Nah, langsung saja kita akan bahas 10 kekeliruan yang banyak dilalaikan oleh wanita muslimah dalam berhijab. Yang pertama yaitu tidak berhijab syar'i ketika keluar rumah dalam beberapa keadaan. Maksudnya begini, jadi ada ibu-ibu pengajian. Ibu pengajian artinya ibu yang sudah sering ikut pengajian, apalagi ikut kajian sunnah. Tentunya sudah berhijab, bahkan hijabnya hijab syar'i, hijab yang lebar, ya pakai gamis dan lain-lain. Tapi terkadang ketika ada di rumahnya, misalnya jemuri baju, jemuri pakaian di halaman rumah, nggak pakai hijab. Alasannya apa? Kan masih di rumah, Ustaz. Nah, kemudian misalnya beli sayur depan rumah, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu sudah kenal sunnah gitu ya. Tapi beli sayur depan rumah nggak pakai hijab. Alasannya apa? Kan cuma beli sayur, Ustaz. Cuma depan rumah, ini rumah saya kok. Atau misalnya ada tamu ke rumah Pak RT, Pak RW nggak pakai hijab. Alasannya kan di dalam rumah. Nah, maka ini kekeliruan. Patokan pakai hijab atau tidak itu bukan dalam rumah, luar rumah, bukan. Bukan ini tanah saya, ini tanah jenengan, bukan. Ya, bukan kalau kondangan baru pakai hijab, kalau di rumah nggak pakai hijab. Bukan itu patokannya, tapi patokannya adalah apakah ada laki-laki ajnabi atau tidak. Itu patokannya. Apakah ada laki-laki non mahram atau tidak.
Kalau ada laki-laki non mahram maka wajib pakai hijab, walaupun di dalam rumah, walaupun di dalam halaman rumah, walaupun di depan rumah beli sayur. Selama ada laki-laki non mahram, laki-laki ajnabi, maka wajib memakai hijab. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Seorang ulama bernama Asy-Syarwani rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan jami'u badaniha hatta al-wajhi wal kaffaini 'ala al-mu'tamadi auratun. Aurat wanita terhadap pandangan laki-laki adalah seluruh badannya dan juga termasuk wajah dan kedua telapak tangannya menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wa auratun binisbati lin-nadhari al-ajanibi ilaiha. Dan ini adalah aurat dari pandangan ajnabi. Itu aurat kalau ada ajnabi, kalau ada laki-laki non mahram. Ya, pendapat Syafi'iyah memang demikian ya, bahwasanya aurat wanita itu seluruh tubuh sehingga wajah pun harus ditutup. Ini pendapat Syafi'i. Tapi intinya di sini yang kita bahas adalah beliau katakan wa auratun binisbati lin nadhari al ajanibi ilaiha. Itu aurat kalau ada ajnabi, laki-laki non mahram. Mau di luar rumah, mau di dalam rumah, kalau ada laki-laki ajnabi maka harus tutup aurat. Az-Zarqani, ulama Hanafiyah, beliau mengatakan wa auratul hurrati ma'a rajulin ajnabiyyin muslimin ghairal wajhi wal kaffaini min jami'i jasadiha. Aurat wanita dalam mazhab Hanafi di depan laki-laki ajnabi yang muslim adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat mazhab Hanafi. Ya, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwasanya aurat wanita seluruh tubuh termasuk wajah. Jadi wajib pakai cadar. Kalau Hanafi dan Maliki menganggap aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi kata beliau ma'arajulin ajnabiyyin muslimin, di depan laki-laki yang non mahram yang muslim. Kalau di depan laki-laki kafir beda lagi nanti auratnya. Jadi intinya kata beliau di depan ajnabi non mahram. Al-Juwaini, ini juga ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan al-ajnabiyyatu fala yahillu lil ajnabiyyi ay yanzura minha ila ghairil wajhi wal kaffaini min ghairi hajatin. Seorang wanita tidak halal kalau dia di hadapan laki-laki ajnabi yang non mahram, tidak halal untuk dipandang kecuali wajah dan kedua telapak tangannya tanpa ada kebutuhan. Dan keterangan-keterangan ulama yang lain. Intinya para ulama mengatakan aurat itu batasannya ada laki-laki non mahram atau tidak. Kalau berduaan dengan suami silakan, tidak ada aurat ya. Berduaan dengan suami tidak ada aurat, mau dibuka semuanya enggak masalah. Kalau ada mahram seperti saudara kandung atau orang tua, itu pun ada auratnya khusus. Tapi kalau di depan laki-laki ajnabi yang non mahram, maka harus tutup secara sempurna. Baik di luar rumah, baik di halaman rumah, baik di dalam rumah. Ini yang pertama. Kemudian kekeliruan yang kedua. Sebagian akhwat sudah pakai hijab, bahkan hijabnya hijab syar'i, bahkan lebar. Bahkan sebagian ada yang pakai cadar, ada yang pakai niqab. Tapi sayangnya kakinya kelihatan. Nah, kakinya kelihatan, jilbabnya lebar, bahkan pakai cadar, tapi kulit kakinya kelihatan. Padahal kaki termasuk aurat.
Kaki termasuk aurat. Yang dikecualikan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah itu hanya al-wajh wal kafan. Wajah dan kedua telapak tangan. Sebagaimana hadis dari Asma binti Abu Bakar, bahwasanya Asma binti Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah pun berkata kepada Asma, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidu lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza." Wahai Asma, wanita itu kalau sudah baligh, kalau sudah haid, maka tidak boleh kelihatan apapun dari badannya kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Kemudian Nabi berisyarat kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wahai Asma, enggak boleh kelihatan apapun kecuali ini wajah dan ini kedua telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, maka ini yang dikecualikan, wajah dan telapak tangan. Nabi hanya katakan ini wajah dan ini. Ya, Nabi tidak katakan ini sama kaki sekalian, enggak. Jadi hanya dua, wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini juga termasuk punggung tangan. Ya, jadi telapak tangan dan juga belakangnya, punggung tangan ini boleh diperlihatkan. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau katakan wajah, kemudian telapak tangan, kemudian punggung tangan itu bukan aurat. Kalau terbuka enggak apa-apa, tidak berdosa. Adapun kaki termasuk aurat karena tidak dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, al-masyru'u satruhuma bil jawrabaini. Yang disyariatkan adalah menutup kedua kaki dengan menggunakan kaos kaki, au bi irkha'i thiyabi, atau dengan menjulurkan gamis atau pakaian sehingga menutupi kaki. Arkhat ath-thiyaba hasala al-matluba walau ma kana hunaka jawraban. Kalau seorang wanita menjulurkan pakaiannya sehingga tertutup kakinya, roknya dijulurkan, artinya pakai rok yang panjang sehingga kedua kakinya tidak kelihatan, maka ini sudah memenuhi apa yang diinginkan walaupun dia tidak pakai kaos kaki. Nah, jadi kata beliau wajib nutup kaki. Salah satu caranya dengan menggunakan kaos kaki atau dengan menjulurkan kain atau dengan pakai pakaian yang panjang sampai kakinya enggak kelihatan. Dan memang ada pendapat lain, ya, ada pendapat ulama Hanafiyah atau pendapatnya Abu Hanifah, bukan ulama Hanafiyah. Pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya qadam itu dari mata kaki ke bawah. Ya, mata kaki yang nonjol ke bawah itu namanya al-qadam. Imam Abu Hanifah terdapat riwayat dari beliau, dari perkataan beliau, ya, bukan Nabi. Perkataan Abu Hanifah bahwasanya qadam itu boleh dibuka. Qadam itu boleh dibuka untuk jalan, untuk memudahkan jalan. Namun ini diingkari oleh ulama Hanafiyah yang lain. Karena terdapat riwayat perkataan Abu Hanifah yang lain yang mengatakan qadam atau kaki tadi, mata kaki ke bawah itu harus ditutup, enggak boleh terbuka. Jadi di dalam mazhab Hanafi sendiri di sana ada pembahasan, ada khilafiyah di dalam internal mazhab. Nah, andaikan betul bahwasanya Abu Hanifah mengatakan seperti itu, maka kita katakan ini pendapat yang lemah, bertentangan dengan dalil. Ya, tadi dalilnya sudah kita sebutkan, hadis Abu Daud bahwasanya yang dikecualikan hanya wajah dan telapak tangan, kaki tidak dikecualikan. Jadi andaikan Abu Hanifah berpendapat demikian pun, maka itu pendapat yang lemah, bertentangan dengan dalil. Makanya ibu-ibu kalau umrah, ya, atau haji
Itu lihat yang dari Pakistan, Afghanistan, itu ibu-ibunya nggak pakai kaos kaki, ya, karena kebanyakan mereka bermadzhab Hanafi. Ya, tapi itu keliru, jangan diikuti. Ya. Yang benar kaki itu harus ditutup. Jadi eh, sekali lagi kaki harus ditutup. Ya, jangan sampai jilbabnya lebar tapi kakinya kelihatan. Ya, ada khilaf yang panjang itu masalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun kaki, jumhur ulama sudah selesai. Jumhur ulama selesai kaki itu harus ditutup. Ya. Walaupun cuman misalnya ke warung, berarti boleh buka aurat ya enggak. Walaupun cuman ke warung, Ustaz, cuman ke warung itu cuman 3 rumah di situ. Masa pakai kaos kaki? Ya iya. Ya, apakah dengan cuman 3 rumah berarti boleh buka aurat? Enggak boleh. Mau keluar rumah sebentar harus pakai jilbab, harus pakai ciput, ya, harus pakai kaos kaki, belum harus pakai foundation, ya. Ya, kerepotan itu dinikmati, Bu. Dan insya Allah itu berpahala. Ya, insya Allah itu berpahala. Dan ini juga dirasakan oleh para sahabiah zaman dahulu. Ya, para sahabiah itu kalau ada tamu, ya, laki-laki, maka mereka katakan tunggu dulu, tunggu sebentar, ya, karena harus pakai jilbab dulu, harus nutupi kaki, sama seperti itu, sama seperti ibu zaman sekarang. Ya, jadi ini sudah sejak dahulu, sudah dilakukan oleh generasi terbaik sejak zaman dahulu. Nah, jadi itu dinikmati saja, ya. Mau ke warung ya pakai jilbab, ya pakai kaos kaki. Mau jemput anak ya pakai jilbab, pakai kaos kaki. Mau beli sayur ya demikian. Jadi jangan membuka kakinya. Nah, kemudian cara menutup kaki tadi bisa dengan menggunakan kaos kaki atau dengan cara yang lain. Tidak ada cara yang saklek untuk menutup kaki. Yang penting kakinya nggak kelihatan. Gimana caranya? Ya mau pakai sepatu bot, ya mau pakai kaos kaki, mau pakai rok yang panjang, monggo kerso silakan. Yang penting kakinya nggak kelihatan. Nah sekarang gimana kalau ada akhwat dia pakai semacam legging, ya, semacam legging atau semacam kaos kaki yang panjang, semacam stocking, ya, tapi dari bawah, kemudian roknya 3/4, roknya 3/4, jadi cuma sampai pertengahan betis. Tapi setelah itu kakinya nggak kelihatan, ya, karena tertutupi kaos kaki yang panjang atau semacam legging tadi. Apakah seperti ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena ini menampakkan bentuk kaki. Jadi bentuk betisnya kelihatan, ya. Kemudian bentuk kakinya kelihatan, tidak boleh. Jadi kalaupun ingin pakai kaos kaki, maka rok itu ya sampai mata kaki lah. Ya, roknya sampai mata kaki atau roknya ngepas lantai, sehingga kakinya tertutup sempurna. Ya, jangan dumeh pakai kaos kaki kemudian betisnya diperlihatkan bentuknya, tidak boleh. Ya, sebagai nanti akan kejelaskan bahwasanya bentuk tubuh juga harus disamarkan, harus ditutup. Nah, jadi ada sebagian akhwat pakai roknya 3/4, ya, cuma sampai betis. Kemudian di bawahnya pakai kaos kaki, ini kurang tepat, ya. Dan ini kebolak-balik, ya, yang bapak-bapak malah menjulurkan kain sampai bawah, yang ibu-ibu malah ngatung, bolak-balik ini. Harusnya kan bapak-bapak yang ngatung, ibu-ibu yang sampai bawah, kok malah dibolak-balik? Kita jadi heran ini. Kemudian menggunakan kaos kaki itu pun disyaratkan kaos kakinya tebal. Sebagaimana disebutkan oleh fatwa Lajnah Ad-Daimah, ya. Ya,
tidak perlu saya sebutkan fatwanya. Intinya beliau katakan hendaknya menggunakan kaos kaki yang tebal. Karena kalau kaos kakinya tipis nanti akan terlihat warna kulitnya. Ya, kalau tipis nanti terlihat warna kulitnya. Dan terlihat warna kulit juga tidak boleh. Ya. Jadi pakailah kaos kaki yang tebal. Kemudian kalau pakai kaos kaki, itu pun usahakan kaos kakinya yang biasa-biasa saja. Ya, enggak perlu yang aneh-aneh, ya, enggak perlu yang indah-indah. Nanti kaos kakinya ada gambar love-lovenya gitu ya. Kaos kakinya ada gambar gambar bunga-bunga ya. Atau tulisan I love my husband, enggak perlu, Bu, ya. Jadi ya biasa-biasa saja, warna coklat, warna hitam. Jangan sampai nanti malah kaos kakinya menarik perhatian. Ini yang kedua ya, intinya kaki itu ditutup karena kaki adalah aurat. Kemudian yang ketiga, di antara kekeliruan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimah adalah memperlihatkan lengan. Memperlihatkan lengan. Lengan itu mulai dari pergelangan tangan sampai ke siku. Nah, ini lengan bawah namanya. Kemudian juga dari mulai siku sampai ke pundak itu namanya lengan atas. Nah, yang paling banyak tentunya yang diperlihatkan adalah lengan bawah. Walaupun kadang-kadang ada juga ibu-ibu pakai jilbab, kemudian pakai rok, tapi pakai kaos lengan pendek. Nah, sampai lengannya kelihatan, lengan atasnya pun kelihatan. Kan cuma beli sayur, Ustaz. Iya, beli sayur, tapi kan apakah dengan beli sayur itu boleh buka aurat? Tidak boleh. Jadi lengan itu aurat. Sebagaimana hadisnya Asma tadi yang sudah kita bacakan, yang dikecualikan oleh Nabi hanyalah wajah dan telapak tangan. Sehingga lengan itu harus ditutup. Ya, karena lengan bukan aurat. Karena lengan aurat bukan yang boleh dibuka. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan ad-dhira'an auratun. Kedua lengan adalah aurat. Wal kafani auratun inda jam'in min ahli ilmi, dan juga kedua telapak tangan adalah aurat menurut sebagian ulama. Walakin dhira'an asyad. Namun kedua lengan itu lebih serius lagi masalahnya. Kalau telapak tangan ada khilaf, tapi kalau lengan tidak ada khilaf tentang bahwasanya itu harus ditutup. Fal wajibu satruhuma bi ghairil ibaah. Maka wajib untuk menutup kedua lengan selain juga harus pakai kerudung, ditutup pakai kerudung dan ditutup dengan yang lain. Maka intinya lengan itu harus ditutup. Nah, batasan lengan adalah pergelangan tangan yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ku'u. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-ku'u, yaitu pergelangan tangan yang ada tulang yang menonjolnya. Nah, ini di sini kita lihat ada tulang yang menonjol. Nah, inilah al-ku'u. Maka ke bawah sini atau ke atas ya, ke atas ini itu lengan yang harus ditutup. Sehingga yang tulang menonjolnya juga harus tutup termasuk. Tulang yang menonjolnya juga harus ditutup termasuk. Nah, ke bawah jari-jari itu harus dibuka, boleh dibuka. Namun sampai ke siku, dari tulang menonjol sampai ke siku itu harus ditutup karena dia adalah aurat. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan, wa auratul hurrati fi sholati indal ajnabiyyi walau kharijaha jami'u badaniha illa al-wajh wal kaffain. Aurat wanita yang merdeka di dalam salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dhahran wa batnan.
Kedua telapak tangan yang boleh dibuka, telapak tangannya dan punggungnya boleh dibuka. Ilal ku'ain, sampai sampai tidak boleh. Nah, maka kita sayangkan sebagian akhwat, sebagian ummahat itu masih bermudah-mudahan membuka lengan, ya. Seperti ketika naik motor kelihatan lengannya, atau ketika pakai hijab kemudian ngambil sesuatu di atas, atau manggil mas mas ini mas, ya, tangannya diangkat kelihatan lengannya, ya, maka ini harusnya dihindari, jangan sampai lengannya kelihatan. Tapi Ustaz, lengan saya hitam kok Ustaz, nggak indah, nggak apa-apa Bu, mau hitam mau putih itu tetap aurat Bu. Mau lengannya gudikan, mau lengannya mulus atau yang lainnya tetap aurat, harus ditutup. Dan jangan sampai termasuk seperti yang disebutkan dalam hadis. Nabi katakan ada dua penduduk neraka, ya, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua penduduk neraka yang belum pernah aku melihat ngerinya azab mereka. Saking ngerinya belum pernah Rasulullah melihat. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Imam Nawawi, di antara maksud dari berpakaian tapi telanjang adalah dia berpakaian tapi tidak sempurna, masih menampakkan sebagian auratnya. Dan kita khawatir termasuk yang menampakkan lengannya. Dia pakai hijab, ya, bahkan hijabnya lebar, bahkan pakai cadar, tapi kok lengannya dibuka-buka. Maka kita khawatir ini berpakaian tapi masih telanjang, kelihatan auratnya. Maka harusnya dihindari. Caranya bagaimana untuk nutup lengan? Ya, tidak ada cara yang saklek, monggo. Tidak harus pakai deker. Ya. Di zaman Nabi, wallahu a'lam, setahu saya nggak ada deker. Ya, di zaman Nabi nggak ada deker. Maka mau pakai deker boleh, nggak pakai deker pun nggak apa-apa. Yang penting lengannya nggak kelihatan. Terserah gimana caranya. Ya, apakah pakai lengan yang super panjang, ya, pakai baju yang lengannya super panjang, atau misalnya di bagian ujung lengannya ada karetnya sehingga nggak mudah terbuka, atau gimana lah, monggo dipikirkan. Yang penting lengannya nggak kelihatan. Nah, termasuk juga yang pakai deker ini kasusnya sama seperti yang pakai kaos kaki panjang tadi, ya. Jadi ada sebagian akhwat pakai deker. Deker itu yang nutupi lengan, ya. Mungkin bapak-bapak nggak tahu, yang nutupi lengan yang sifatnya ketat, nempel. Nah, ada akhwat yang pakai deker tapi nanti lengan bajunya malah 3/4, ya. Misalnya cuma sampai siku. Lengan bajunya cuma sampai siku, sisanya deker. Ya, maka ini nggak boleh seperti itu. Ya, deker itu fungsinya kalau pas lengan baju tersingkap nggak langsung kelihatan kulit. Bukan untuk sengaja diperlihatkan, ini loh lengan saya, ramping kan gitu. Jadi bentuk lengan nggak boleh diperlihatkan, ya, sebagaimana bentuk tubuh yang lain. Ya, itu tetap ditutup dengan lengan gamis, ya, lengan baju, atau ditutup dengan hijab, dengan jilbab. Jangan sengaja walaupun pakai deker tapi malah diperlihatkan. Ini tidak boleh. Nah, makanya kekeliruan yang keempat yang kita bahas di sini, di antara kekeliruan wanita berhijab adalah memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Ini tidak diperbolehkan. Tadi memperlihatkan lekuk betis. Betisnya sengaja diperlihatkan. Pakai busananya, pakai bajunya hanya 3/4. Betisnya kelihatan. Atau tadi pakai deker tapi lengan bajunya cuma sampai siku. Sehingga bentuk lengannya, lekukan lengannya kelihatan. Ngapunten, misalnya lekuk pinggulnya, lekuk pinggangnya.
Atau lebih parah lagi misalnya lekuk bokongnya atau payudaranya. Ini gak boleh kelihatan, ini fitnah yang besar ya, bagi para laki-laki. Dalam hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aku hadiah sebuah baju qutbiyah yang kathifah, yang sangat tebal. Yang dahulu baju tersebut dihadiahkan oleh Dihya al-Kalbi kepada Nabi. Ya, jadi Dihya hadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah hadiahkan kepada Usamah bin Zaid. Ini menunjukkan boleh kalau orang itu dikasih hadiah, dihadiahkan lagi ke orang lain, boleh. Ya, ada anggapan di masyarakat kalau dikasih hadiah kok malah dihadiahkan lagi nanti kualat. Tidak ada kualat di sini. Kalau sudah dikasih hadiah sama orang, maka itu jadi milik kita. Terserah mau kita apakan, mau kita jual, mau kita hadiahkan lagi, monggo. Ya, seperti Rasulullah lakukan. Ya, jadi dihadiahkan kepada Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah memberikan baju tersebut kepada istrinya Usamah. Suatu hari Rasulullah SAW ketemu dengan Usamah di jalan. Ditanya, "Malaka la talbasul qutbiyah atau qibtiyah?" Ya Usamah, kenapa kamu tidak pakai kain qibtiyah yang saya berikan kemarin? Kok nggak dipakai? Oh, saya udah ngasih loh, kok nggak dipakai? Fakultu ya Rasulullah kasautuha imraati. Maka kata Usamah, ya Rasulullah, saya berikan kepada istri saya, biar dia yang pakai. Faqala, maka kata Nabi SAW, murha an taj'ala tahtaha ghilalatun fa inni akhafu an tasifa hajmu idhamiha. Oh, kalau begitu maka perintahkan istrimu untuk memakai lapisan. Kalau pakai kain qibtiyah tadi, hendaknya ada lapisan lain, double. Karena saya khawatir nanti akan terlihat lekuk-lekuk tubuh dari istrimu. Hadis diriwayatkan oleh Diyah al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtar, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Jilbab Mar'ah Muslimah. Jadi kata Nabi, aku khawatir kalau istrimu pakai baju itu nanti terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Maka ini menunjukkan nggak boleh terlihat lekuk-lekuk tubuh, nggak boleh. Pakai baju yang ketat misalnya, sampai kelihatan lekuk tubuhnya, itu nggak boleh. Sebagaimana juga hadis yang tadi, ya hadis nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di antara penduduk neraka yang azabnya pedih adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, ya, mumilatun, jalannya lenggak-lenggok. Dan alhamdulillah, ru'usuhunna ka'asmatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta. La yadkhulna jannata, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wanginya surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, kata sebagian ulama, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan, wa fassarat bi ayyal bisna malabisa dhayiqatan. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya wanita yang berpakaian tapi telanjang artinya wanita yang menggunakan pakaian yang dhayiqah, yang sempit. Fahiya satiratun anir ru'yati lakinnaha mubdiyatun limafatinil mar'ati. Walaupun pakaian tersebut menutup auratnya, tapi masih memperlihatkan keindahan lekuk-lekuk tubuh wanita. Maka itu termasuk kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang.
Dan kita lihat ya, wanita yang pakai pakaian yang sempit-sempit, ya, walaupun tertutup auratnya itu sangat-sangat memfitnah sekali, ya, sangat-sangat besar godaannya. Ya, hampir-hampir bisa kita katakan tidak berpakaian yang seperti itu. Ya. Berpakaian tapi kelihatan semua. Ya, maka ini sangat pas sekali kalau dikatakan berpakaian tapi telanjang. Ya, maka intinya tidak boleh memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh wanita. Kemudian memperlihatkan lekuk tubuh itu tidak harus sampai ketat yang nempel kulit. Ya, tidak harus. Ya, kalau film kartun anak-anak itu ada film Batman itu ya. Nah, Batman itu ada musuhnya namanya Catwoman. Nah, itu kan menutup aurat, Bu. Catwoman itu menutup aurat. Apakah berarti Catwoman itu berhijab syar'i? Nah, karena menutup aurat jawabannya tidak. Karena pakaiannya ketat. Nah, ketat itu tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti Catwoman, nempel semua. Tapi sekedar dia memperlihatkan bentuk tulang, memperlihatkan bentuk lekukan salah satu bagian tubuh wanita, itu sudah termasuk ketat yang terlarang, termasuk memperlihatkan lekuk tubuh. Ya, seperti tadi misalnya lengan kelihatan, walaupun pakai lengan deker ya, atau misalnya walaupun pakai gamis tapi mohon maaf bentuk payudaranya kelihatan, bentuk pinggulnya kelihatan. Nah, makanya ibu-ibu yang pakai hijab segitiga, jilbab segitiga. Apa hukum pakai jilbab segitiga? Hukum asalnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Mau segitiga, segi 4, segi 5, trapesium, jajaran genjang, mau nggak, Bu? Yang jadi masalah sebagian ibu-ibu yang pakai hijab jilbab segitiga itu kurang panjang. Ya, jadi segitiganya dari mulai bawah lengan, bawah pundak itu mulai segitiga. Ya, sehingga nanti bentuk pinggangnya kelihatan. Bentuk pinggulnya kelihatan. Masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, seperti model-model hijab anak-anak mahasiswa ya, yang segitiga-segitiga itu, anak SMA juga. Hijab segitiganya enggak masalah, tapi masalahnya kurang panjang. Sehingga pinggangnya masih kelihatan, enggak tertutup bentuk pinggangnya, bentuk pinggulnya. Maka ini memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang tidak diperbolehkan, termasuk kasiyat ariyat, berpakaian tapi terlancang. Jadi kalau pakai hijab segitiga, yang lebar, yang panjang, ya, sampai bentuk pinggulnya tertutup. Ya, nanti ujungnya itu biasanya sampai lutut. Ya, kalau pakai hijab segitiga, ujung segitiganya sampai lutut. Kalau itu sempurna, kalau dia sampai menutupi pinggang. Nah, itulah yang benar, ya. Kemudian juga kekeliruan yang kelima, ini masih ada kaitannya dengan yang keempat. Ya. Sebagian ibu-ibu itu pakai hijab yang lebar, yang besar, yang panjang, tapi kok disobek-sobek. Ya, hijabnya disobek-sobek, ada sobekan misalnya di pundak sini, ada kadang-kadang sobekan di lengan, artinya disobek sama desainernya ya, bukan disobek pakai cutter. Sama desainernya ada sobekan di sini, di pundak atau di lengan, atau kadang-kadang di sini, di dada. Ya, maka ini kalau dibuat seperti itu akan memperlihatkan sebagian lekuk tubuh juga. Coba kalau sobekannya ada di pundak, nanti kelihatan bentuk pundaknya. Ya, kelihatan bentuk pundaknya. Nanti kelihatan, oh ini mbak ini ramping, oh mbak ini kurang ramping, oh ini semampai. Nah, ini jadi fitnah buat laki-laki. Atau bahkan mohon maaf, kalau sobekannya di pundak sini, ya nanti kelihatan bentuk payudaranya juga. Nah, ini bahaya. Atau misalnya sobekannya di lengan sini, ya, ada yang sobekannya di lengan sini. Tadinya lengannya sudah tertutup sempurna, bentuk lengannya nggak kelihatan, malah pakai hijab atau jilbab yang ada sobekan malah kelihatan bentuk lengannya. Ini kurang sempurna.
Maka harusnya tutup saja semua, lengan, pinggang semua jangan sampai kelihatan, ditutup semua. Kita paham ya bahwasanya Ustadz itu kan supaya memudahkan gerak, iya paham. Kalau ingin pergerakannya mudah, maka pakai hijab yang lebar, Bu. Kalau hijabnya sempit, kecil, walaupun panjang ya susah geraknya. Tapi kalau ingin mudah pergerakannya maka pakai hijab yang lebar. Tanpa harus memotong-motong seperti itu yang malah nanti akan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Oke. Dan juga alasan mempermudah gerak ini tidak menjadi alasan untuk membolehkan membuka sebagian lekuk tubuh. Kalau masalah susah gerak itu kan masih bisa diatasi. Ya cuma susah sedikit, ya tapi masih bisa dihandle. Ya, ngambil sesuatu. Memang kalau pakai hijab lebar ya agak susah ya karena terhalang jilbab. Tapi kan masih bisa. Masih bisa. Ya, kita para suami, kita para bapak-bapak paham kesulitan ibu-ibu yang ibu-ibu yang pakai jilbab. Kita laki-laki nggak pakai jilbab, tapi kita memahami bahwasanya ada beberapa kendala-kendala yang hanya dirasakan oleh para akhwat. Tapi itu kan masih bisa dihandle dan tidak berarti membolehkan untuk membuka aurat atau membuka lekuk tubuh. Nah, demikian juga ada sebagian ibu-ibu sudah pakai jilbab yang lebar. Jilbabnya nggak disobek, nggak ada sobekannya, sudah lebar sampai lutut, tapi suka disampirke, suka diselempangkan gitu ya. Jadi diangkat, diselempangkan supaya tangannya bisa gerak. Malah kelihatan semua, Bu. Ya, tadinya sudah tertutup, malah disampirke ke atas. Malah kelihatan semua. Maka ini juga kurang tepat. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu susah pergerakannya, mau bawa apa, ngambil apa, ya minta bantuan suaminya. Ya. Cari suami yang siap siaga. Kalau istrinya kesusahan, minta bantuan sama suaminya. Kemudian yang keenam, yang kelima tadi jilbab disobek. Ya. Yang keenam, di antara kekeliruan yang banyak terjadi pada sebagian muslimah yang sudah berhijab, bahkan yang sudah ngaji sunnah, adalah menggelung rambut di atas kepala atau di belakang kepala. Rambutnya digelung. Digelung itu diuel-uel, dikumpulkan gitu ya, Bu. Ya, Ibu lebih tahu lah ya. Bukan pakai konde. Kalau konde itu bab yang lain lagi. Ya, pakai konde juga nggak boleh, tapi ini babnya beda lagi. Kalau ini rambutnya rambut sendiri, tapi diuel-uel, ya digelung-gelung, kemudian ditaruh di atas. Atau digelung-gelung, ditaruh di belakang kepala. Ini tidak diperbolehkan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, fa'ala al-mar'ati an tahtafidha bi sya'ri ra'siha wa ta'tani bihi wa taj'alahu dhafaira. Hendaknya para wanita muslimah menjaga rambutnya dan memperhatikannya, dan hendaknya rambutnya itu dikepang. Taj'alahu dhafair, dikepang. Dikepang itu dijalin, kemudian memanjang ya, ke samping seperti itu. Itu yang banyak dilakukan oleh para sahabiah. Ya, seperti Ummu Salamah ya, ketika meninggal dikepang mayitnya. Wala yajuzu laha jam'uhu fawqa ar-ra'si, dan tidak boleh mereka menggelung, mengumpulkan rambutnya di atas kepala. Aw min nahiyatil qafa, atau di atas tengkuk, itu di belakang. Tengkuk itu bagian atas dari leher. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan, kama yaqsudu ba'dul baghaya an tadfara sya'raha dhafiran wahidan masdulan bainal katifaini. Ini adalah perbuatan yang banyak dilakukan oleh baghaya. Oleh para PSK zaman dahulu. Mereka mengumpulkan rambutnya menjadi satu gelungan, kemudian menggantung di bagian belakang kepalanya di antara pundak.
Ini kata beliau, perbuatannya para wanita-wanita yang tidak benar zaman dahulu. Kemudian juga Syekh Shalih Fauzan jelaskan alasan tidak bolehnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua penduduk neraka yang azabnya sangat pedih yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Salah satunya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi, salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mereka jalannya lenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Kata Nabi, mereka tidak masuk surga walaupun dan mereka tidak mencium baunya walaupun baunya bisa dicium dari jarak yang jauh sekali. Jadi ngeri sekali. Cirinya salah satunya adalah adanya punuk unta di atas kepalanya. Nah, maka nggak boleh ya menggelung rambut di atas kepala, kemudian nanti dari balik jilbabnya menonjol. Nah, ini kita lihat sebagian akhwat demikian, sudah pakai jilbab lebar, bahkan pakai cadar, tapi ada tonjolan di atas kepalanya yang merupakan rambut yang digelung tadi atau tonjolan di belakang kepalanya. Pertama, alasannya karena hadis tadi yang Nabi katakan itu adalah ciri wanita yang nanti akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu ada punuk untanya. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, ini menyerupai wanita-wanita fasiqah, wanita-wanita enggak benar zaman dahulu. Lah terus solusinya gimana, Ustaz? Jangan nyalah-nyalahkan saja, Ustaz. Solusinya apa, Ustaz? Nggih, Bu. Solusinya banyak. Yang pertama bisa diurai saja, rambut diurai saja. Kadang-kadang ada suami yang senang istrinya rambutnya diurai saja, kemudian di apa namanya? Di salon itu apa, Bu? Diluruskan itu namanya. Nah, di rebonding. Kalau rebonding itu kan yang tadinya kriwil jadi lurus. Nah, kalau ini supaya tambah lurus. Apa Mas Reza? Ini bapak-bapak nggak tahu urusan salon. Ya pokoknya dilurusin bagus gitu ya. Atau bisa juga diikat satu. Jadi rambutnya panjang diikat satu ikatan. Ya seperti buntut kuda gitu ya. Atau tadi dikepang dua kanan kiri. Atau dikepang 4 misalnya. Atau yang lainnya. Ya, yang penting tidak ada tonjolan di atas kepala atau di belakang kepala. Tentunya masalah perambutan ini ya ibu-ibu yang lebih tahu ya. Gimana solusinya? Banyak. Intinya banyak. Monggo silakan jenengan yang tanya sama mbak-mbak salon gimana caranya ya. Yang jelas jangan sampai nonjol di atas kepala atau nonjol di belakang kepala. Kalau dicukur, Ustaz, rambut pendek, ya, maka hukumnya makruh. Ya. Wanita itu mahkotanya adalah rambutnya, dan itu perhiasan wanita yang akan menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri, bikin senang suaminya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makruh wanita mencukur rambut pendek kecuali ada udzur, misalnya mau operasi atau misalnya rambutnya ada penyakitnya, maka itu boleh. Tapi kalau nggak ada udzur, hukumnya makruh. Ya, jangan dipotong pendek. Kemudian yang ketujuh, kekeliruan yang banyak dilalaikan oleh wanita muslimah yang ketujuh adalah menggunakan celana. Ya, keluar rumah menggunakan celana dan celananya sebagai luaran, bukan sebagai lapisan. Maka ini tidak diperbolehkan. Syekh Abdullah Ibnu Jibrin rahimahullah ta'ala mengatakan, la yajuzul mar'ati inda ghairi zawjiha mithlu hadzal libas. Tidak boleh seorang wanita kalau dia ada di hadapan laki-laki yang bukan suaminya, laki-laki non mahram, menggunakan pakaian seperti ini, yaitu celana. Li'annahu yubayyinu tafasila jismiha. Karena kalau wanita pakai celana akan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, berarti alasannya ini pertama.
Kalau pakai celana akan kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, kelihatan bentuk pahanya, kelihatan bentuk betisnya, kelihatan bokongnya dan lain-lain. Kelihatan semua. Wal mar'atu ma'muratun an talbisa ma yasturu jami'a badaniha. Padahal wanita diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang menutup sempurna semua badannya. Li'annaha fitnatun wa kullu syai'in yubayyinu min jismiha yahrumu ibda'uhu indar rijal. Karena wanita adalah godaan besar bagi laki-laki. Nah, semua perkara yang bisa memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh wanita maka haram untuk diperlihatkan di hadapan laki-laki. Illa zauj, kecuali di hadapan suami. Kalau di hadapan suami boleh pakai celana panjang di rumah ya. Di hadapan suami tok ya, bukan suami dan temannya. Kalau ada suami dan temannya enggak boleh. Ya, ada suami dan tetangga enggak boleh. Kalau suami tok boleh. Badani zaujatihi. Suami boleh melihat seluruh bagian tubuh dari istrinya. Fala ba'sa an talbisa indahu ar-raqiq aw ad-dayiq. Maka enggak apa-apa wanita menggunakan celana baik yang tebal maupun baik yang longgar maupun yang sempit di hadapan suaminya. Ya, kalau di hadapan suami mau sempit, mau ketat, mau longgar, mau enggak pakai juga enggak apa-apa. Tapi kalau di hadapan laki-laki non mahram tidak diperbolehkan. Dan sebagian ulama juga mengatakan terlarangnya wanita pakai celana adalah karena menyerupai laki-laki. Nabi mengatakan la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi alasannya dua. Yang pertama karena menggambarkan bentuk tubuh wanita kalau pakai celana. Yang kedua menyerupai laki-laki. Karena celana itu identik dengan laki-laki. Ustadz, gimana kalau pakai celana yang lebar banget, Ustadz? Itu kan banyak di toko-toko hijab. Celana tapi lebar. Maka wallahu a'lam itu tetap menyerupai dengan laki-laki. Karena laki-laki pun ada celana yang lebar. Dulu namanya celana sirwal juga lebar, Bu. Celana laki-laki sirwal itu kan lebar juga. Ya, dulu ada celana namanya celana gombrong, itu bilangnya kita celana gombrong. Laki-laki pun ada celana gombrong. Maka walaupun celana ibu-ibu, celana wanita itu lebar, itu tetap menyerupakan diri dengan laki-laki. Dan yang kedua, selebar apapun yang namanya celana tetap menggambarkan bentuk tubuh. Tetap, Bu. Minimal mohon maaf bentuk bokongnya kelihatan. Mungkin kalau celananya lebar, betisnya enggak kelihatan, pahanya enggak kelihatan bentuknya. Tapi namanya celana, sekali lagi namanya celana tetap kelihatan bentuk atasnya, pinggulnya, panggulnya, bokongnya kelihatan. Dan juga kalau pakai celana kemudian duduk, nah, itu kelihatan lagi bentuk pahanya. Beda dengan kalau pakai gamis, maka akan lebih tersamarkan bentuk tubuhnya. Sehingga tidak boleh pakai celana. Dan ini hanya boleh dipakai di rumah atau menjadi lapisan. Celana dipakai di rumah ketika tidak ada laki-laki non mahram, depan suami dan anak-anak boleh. Atau jadi lapisan ya. Jadi lapisan gamis. Jadi pakai gamis, dalamnya pakai celana. Jadi kalau misalnya gamisnya kena angin, enggak langsung kelihatan kulitnya. Maka itu dibolehkan. Kemudian yang ke-8. Di antara kekeliruan sebagian wanita muslimah yang berhijab yaitu mereka menggunakan jaket yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Memakai jaket yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ketika ditanya tentang hukum pakai jaket untuk wanita, maka beliau mengatakan, ya saya bacakan terjemahnya. Yang penting al-muhim, seorang wanita wajib menutup dirinya dengan pakaian yang sempurna ketika keluar rumah, dengan menggunakan jenis pakaian apa saja yang bisa menutup dengan sempurna. Adapun hukum jenis pakaian secara spesifik seperti jaket,
Maka ini tergantung keadaan dan kebutuhannya. Hukum asalnya jenis-jenis pakaian tidaklah terlarang kecuali kalau menyerupai laki-laki. Tidak boleh menggunakan pakaian khas laki-laki. Hendaknya hanya menggunakan pakaian khas bagi wanita. Ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Ini beliau katakan pakai jaket hukum asalnya boleh-boleh saja, kecuali kalau itu nanti akan memperlihatkan auratnya atau memperlihatkan lekuk tubuhnya atau menyerupai laki-laki, maka menjadi nggak boleh. Kemudian penjelasan dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta. Ketika ditanya tentang hukum jaket, mereka mengatakan al-aslu fi anwa'il libas al-ibahah. Hukum asal pakaian, hukum asalnya mubah. Li'annahu min umuril adat, karena masalah pakaian itu masalah adat, bukan masalah ibadah. Wa yustathna min dzalika ma dalla dalilu syar'i ala tahrimihi aw karahatihi. Namun yang dikecualikan dari kebolehannya adalah pakaian yang ada dalilnya yang menunjukkan keharamannya atau kemakruhannya. Kal hariri lirijal, seperti sutra untuk laki-laki, hukumnya haram. Walladzi yasiful aurata, dan juga pakaian yang memperlihatkan bentuk-bentuk aurat. Likaunihi syafafan yura min waraihi launul jildi, baik karena pakaian tersebut terlalu tipis sehingga terlihat warna kulitnya, aw likaunihi dayiqan yuhaddidu al-aurata, atau karena terlalu sempit, terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk dari aurat. Fa innahu hina idzin fi hukmi kashfiha la yajuzu. Maka kalau seperti itu modelnya tidak boleh dipakai. Maka hukum asal pakai jaket boleh, kita tidak mengharamkan pakai jaket, enggak. Hukum asal jaket boleh-boleh saja. Tidak ada dalil mengharamkan jaket. Tidak ada ayat Quran la talbisul jaket, enggak ada. Tidak ada hadis la talbisul jaket, la yalbisnal jaket, enggak ada. Hukum asalnya boleh, tapi masalahnya kalau jaketnya itu nanti memperlihatkan bentuk-bentuk tubuhnya, ya, itu yang nggak boleh. Ya. Sekarang gini Bu, ibu-ibu dari rumah nih ada dua jenis ibu-ibu, ada dua ibu-ibu. Yang satu pakai jilbab lebar, yang satu pakai jilbab kecil, yang satu pakai jilbab kecil, ya cuma seleher keluar rumah. Kemudian pakai jilbab kecil ini dia pakai jaket. Kemudian ibu-ibu yang pakai jilbab lebar yang kedua keluar rumah dan dia pakai jaket. Kelihatannya sama enggak? Sama. Antara yang pakai jilbab kecil dengan jilbab lebar, ketika sama-sama pakai jaket penampakannya jadi sama. Nah terus buat apa pakai jilbab lebar? Kalau ujung-ujungnya sama juga kelihatannya. Yang tadinya jilbab lebar yang dipakai untuk nutupi aurat dan nutupi lekuk tubuhnya, lah malah jilbabnya ditutupi malah pakai jaket, sehingga malah jadi kelihatan lagi bentuk-bentuk tubuhnya. Nah terus apa tujuannya pakai jilbab? Dan jilbab atau hijab itu kan tujuannya untuk menutupi. Hijab secara bahasa artinya penutup, hijab itu satir, penutup. Maka ketika hijab yang lebar itu menutupi tubuh jenengan, menutupi lekuk-lekuk tubuh jenengan, sudah betul. Jangan malah ditimpa lagi dengan jaket, malah kelihatan semua lekuk-lekuk tubuhnya, kelihatan. Mohon maaf, bentuk payudaranya, bentuk pundaknya, bentuk pinggulnya jadi kelihatan lagi. Maka ini sudah tidak berfungsi jilbab yang dipakainya ketika ditutupi dengan pakai jaket. Nah kalau kedinginan gimana Ustaz? Kan kita pakai jaket karena dingin, apalagi ini musim hujan Ustaz. Ya pakai jaketnya di dalam jilbab Bu. Kalau memang pakai jaket untuk mengurangi dingin, pakai di dalam jilbab kan bisa. Tetap nggak dingin kan, tetap hangat dan tetap tidak terlihat auratnya. Maka tidak boleh pakai jilbab pakai jaket yang bisa memperlihatkan lekuk tubuh. Kalaupun ingin pakai jaket, pakailah jaket yang super besar, yang besar sekali, sehingga ketika dipakai tidak ada lekukan tubuh yang kelihatan.
Dan itu ada, jaket seperti itu ada ya. Silakan monggo dicari di toko-toko baju terdekat ya. Kemudian yang ke-9. Ya, kita ringkas saja karena sudah 10 ya. Yang ke-9, di antara kekeliruan dalam berhijab adalah menjadikan hijab atau jilbab sebagai hiasan. Menjadikan jilbab atau hijab sebagai hiasan. Artinya hijab itu kan tugasnya, fungsinya untuk menutupi agar wanita tidak menjadi godaan atau fitnah bagi laki-laki. Itu tujuannya ya, untuk mengurangi potensi. Karena ibu-ibu, walaupun ibu-ibu sudah pakai jilbab, pakai hijab, itu tetap godaan. Nabi mengatakan al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, kalau dia keluar dia akan diperhias oleh setan. Sehingga jenengan pakai cadar sekalipun yang sempurna enggak kelihatan apa-apa, itu pun tetap godaan. Tetap laki-laki akan kesengsem. Itu mesti. Maka jangan sampai hijab yang jenengan pakai malah untuk berhias. Artinya hijabnya itu cantik sekali. Ya, nanti ada bunga-bunganya ya. Jadi pakai setelan gamis atau setelan kerudung yang ada bunga-bunganya, ada renda-rendanya. Ya, kemudian nanti ada tulisannya lagi, I love you so much gitu ya. Kemudian nanti warnanya juga ngeping-ngeping. Waduh, gimana bapak-bapak nggak ser-seran bu kalau seperti itu. Jangan sampai hijab yang lebar itu, yang jenengan pakai, yang syar'i itu malah digunakan untuk berhias. Ya, jadi wanita berhias nggak hanya pada tubuhnya, tapi juga berhias pada pakaiannya. Maka pakailah jilbab atau hijab yang casual, yang biasa saja. Ya, bukan berarti kita melarang memakai jilbab yang bercorak, tidak. Ya, bukan berarti harus polosan, bukan. Corak itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Patokannya adalah kira-kira corak ini, corak yang ada pada baju jenengan ini, nanti kira-kira akan bikin laki-laki kesengsem apa enggak. Jadi patokannya laki-laki, bukan patokannya perempuan ya. Kalau bunga-bunga cantik-cantik, ngeping-ngeping bagi perempuan biasa kok ini. Biasa memang, tapi bagi laki-laki bisa ser-seran, Bu. Ya. Apalagi dia misalnya akhwat cantik, primadona di kampus, pakai bajunya yang cantik-cantik loh, tambah ser-seran para ikhwan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dan perhiasan di sini tidak hanya perhiasan kalung dan gelang ya, tapi semua hal yang menghiasi wanita. Tidak boleh diperlihatkan, enggak boleh ditampakkan. Jadi pakailah baju yang biasa-biasa saja, gamis, jilbab yang biasa-biasa saja, tidak menarik perhatian laki-laki. Jangan sampai gamis atau hijab yang jenengan pakai malah bikin jenengan tambah indah, malah jadi tambah dilihat oleh para ikhwan. Jadi ibu kalau laki-laki ya papasan dengan akhwat yang hijabnya itu sempurna, menutup sempurna, syar'i, tidak indah-indah, tidak cantik-cantik. Kalau lewat, kalau papasan begini, itu laki-laki yang normal tetap akan ada ser-seran. Ya. Itu normal, Bu. Gitu, Mas. Tapi setelah papasan akan hilang. Karena mau diingat-ingat juga nggak ada yang bisa diingat ya. Tadi siapa ya? Ya, nggak ada ciri apa-apa. Karena bajunya biasa saja, nggak ada ciri apa-apa. Apalagi kalau dia pakai cadar, ya. Jadi walaupun ser-seran tapi cuma sebentar. Setelah itu hilang sudah, nggak ingat apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya ada akhwat, ya, yang dia nggak pakai jilbab, apalagi nggak pakai jilbab, ya, papasan, pasti keinget terus, wah wajahnya cantik, wah kulitnya putih, wah rambutnya gini, terbayang. Demikian juga ibu-ibu atau akhwat yang pakai hijab yang kurang sempurna, kurang syar'i.
Misalnya pakai hijab, tadi warna ngeping-ngeping, kemudian ada corak bunga mawar. Nah, itu akan di apa ya? Akan diingat-ingat terus, Bu. Wah, ketika Mas Reza nih ketemu nih dengan akhwat orangnya ngeping ada corak mawarnya. Akan teringat, wah, ini akhwat corak mawar. Sampai seminggu nggak hilang-hilang itu. Di mana nih akhwat corak mawarnya sekarang lagi ngaji di mana? akan jadi tanda-tanda itu akan menjadi apa namanya hal yang nempel ya, mungkin rendanya, mungkin apanya, mungkin di hijabnya ada liontin-liontinnya. Wah, itu akan jadi hal yang akan diingat oleh laki-laki. Maka hendaknya pakai yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja ya. Yang terakhir, ini khusus kekeliruan yang terjadi pada wanita muslimah yang bercadar. Ya, kita sudah sering sampaikan, Bu, bahwasanya ada khilaf ulama tentang wajib tidaknya cadar. Ulama Hambali dan Syafi'i mengatakan wajib. Hanafi dan Maliki tidak wajib. Ulama kontemporer juga khilaf ya, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan mengatakan wajib pakai cadar, wajib nutup wajah. Syekh Albani dan murid-murid beliau, Syekh Ali Hasan ya, kemudian Syekh Salim dan lain-lain mengatakan tidak wajib. Dalilnya Fatimah radhiyallahu taala anha enggak pakai cadar, anak Nabi. Demikian juga hadis Asma tadi. Wanita kalau sudah balik enggak boleh kelihatan kecuali ini dan ini kata Nabi, wajah dan kedua telapak tangan. Dan saya pribadi lebih cenderung pada pendapat ini, pendapat Syekh Albani, bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Andaikan terbuka enggak apa-apa. Ini ada khilafiyah. Nah, andaikan ada akhwat atau ummahat yang merajihkan, yang menguatkan pendapat wajibnya pakai cadar. Perhatikan ya, ini bagi yang mewajibkan. Bagi yang mewajibkan menutup wajah atau pakai cadar. Maka cara pakai cadar yang benar adalah menutup semua wajah kecuali mata saja. Kecuali mata saja. Sehingga ini apa namanya jidat, kening, kemudian juga pipi itu enggak boleh kelihatan. Ya. Karena sebagian akhwat ini saya perhatikan ada yang mewajibkan cadar, dia pakai cadar tapi pipinya kelihatan, jidatnya kelihatan, maka itu kurang tepat. Ar-Ramli, ya, ulama Syafi'iyah, ulama besar mazhab Syafi'i, Ar-Ramli, beliau mengatakan haruma an-nadharu ila al-muntaqibati allati la yubayyinu minha ghairu 'ainaiha. Tidak boleh memandang wanita yang berniqab yang dia tidak menampakkan apa-apa kecuali kedua matanya. Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta mengatakan amma niqab faqad qala Abu Ubaid fi sifati niqab indal Arab. Seorang ulama agama dahulu namanya Abu Ubaid menjelaskan bagaimana bentuk niqab yang benar menurut orang Arab. Walladhi yabdu minhu mahjarul aini. Niqab adalah penutup wajah yang hanya menampakkan kantung mata. Menampakkan mata dan kantungnya saja. Ya, salah situ saja. Ya, kata Abu Ubaid, niqab itu adalah penutup wajah yang hanya menampakkan mata dan kantungnya saja. Jadi yang lain-lainnya tidak. Ya, pipinya nggak boleh kelihatan. Ya, ada yang pakai cadar ya sampai di sini, gantung di hidungnya gitu ya. Jadi pipinya ini kelihatan. Kemudian jidatnya kelihatan. Maka itu nggak benar kalau dia mewajibkan cadar. Kalau dia tidak mewajibkan cadar ya nggak masalah. Ya, kalau ada akhwat yang berpegangan pada pendapat cadar itu sunnah saja, tidak wajib menutup wajah. Ya maka nggak masalah dia tutup setengah, pipinya kelihatan atau jidatnya kelihatan ya nggak masalah. Atau bahkan dia nggak pakai cadar pun nggak masalah. Kalau memang dia tidak mewajibkan cadar.
Tapi kalau pakai cadar, maka harus ditutup semua, yang dikecualikan hanya mata dan kantungnya saja. Ini, kantung mata ini dan matanya. Ya, bahkan sebagian ulama hanya memberikan udzur satu mata saja untuk lihat ketika jalan. Yang banyak diterapkan oleh banyak wanita di Saudi ya, dengan cara sadel. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, kaifiyatus satri tariqatan. Cara menutup wajah bagi yang mewajibkan cadar ada dua cara. Amma an tasdula ala wajhiha ma yughtihi bil kamili wa la yabdu minhu syai'. Yaitu dia melakukan sadel. Ya, dia digantungkan kain. Jadi ini contoh aja ya. Ini anggap ini kain yang lebar. Nah, kemudian dia gantungkan di sini, sehingga kainnya tidak nempel ke wajah. Jadi menggantung sadel, sehingga nanti dia tetap bisa melihat. Ya, jadi karena kainnya nggak terlalu nempel, jadi tetap bisa melihat. Dan wajahnya nggak ada yang kelihatan sama sekali. Watan duru min khilali dzalikal ghita, dan dia melihat dari balik kain tersebut. Jadi biasanya kainnya itu digantungkan di sini dan di bagian matanya agak tipis, sehingga tetap tertutup tapi kelihatan dari bagian yang tipis tersebut. Ya. Jadi tidak ada bolongannya, kainnya nggak ada bolongannya, full ketutup, cuman bagian sininya agak tipis, sehingga bisa untuk melihat. Atau cara yang kedua, wa imma an talbisan niqab, atau cara yang kedua dia gunakan niqab, itu kain yang ada bolongannya di bagian mata, sehingga kelihatan mata dan kantung mata saja. Jadi itu dua cara. Jadi bisa sadel itu menutup wajah full bagian mata. Nah, maka kalau dia mewajibkan cadar, nggak boleh dia perlihatkan pipinya sebelah sini, atau keningnya, atau pelipisnya, itu nggak boleh. Ya, maka zaman dulu itu ada anggapan kalau pakai cadar ikat, wah itu kurang multazimah gitu ya. Kalau akhwat pakai cadar ikat yang ikat begini, itu kurang multazimah, itu kurang kokoh gitu ya. Ya maka ini perlu dirinci. Kalau misalnya akhwat yang pakai ini tidak, pipisnya kelihatan. Ya kadang-kadang cadar ikatnya merosot juga, kelihatan pipinya. Kalau akhwat ini tidak mewajibkan cadar nggak masalah, ya. Tapi kalau akhwat ini mewajibkan cadar tapi dia pakai cadar ikat saja, maka itu masalah. Berarti tidak sempurna, wajahnya tertutup. Nah, ini 10 kekeliruan yang banyak dilalaikan, banyak terjadi pada sebagian akhwat. Dan tentunya kalau ada yang masih ada melakukan beberapa kekeliruan ini, ya kita maklumi, mungkin karena belum tahu ya. Dan juga perlu diketahui, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan ada hijab muslimah yang beliau sebut dengan hijab yang la ba'sa bihi. Ya, hijab yang la ba'sa bihi, yaitu hijab yang dikatakan syar'i belum, tapi dikatakan haram juga tidak. Jadi ibu perlu pahami bahwasanya tadi kekeliruan yang tadi yang kita sebutkan, andaikan 1, 2 ada yang dilakukan bukan berarti haram, ya bukan berarti dosa orangnya. Enggak mesti demikian. Bisa jadi itu masih dalam batas toleransi, tapi belum syar'i gitu ya. Jilbabnya belum syar'i tapi tidak sampai berdosa, tidak. Ya, jadi ada hijab yang namanya hijab la ba'sa bihi, kata Syekh Albani. Hijab yang masih bisa ditoleransi, ya masih oke lah, tapi memang belum syar'i. Sehingga yang seperti ini tentunya jangan kita cela ya, yang pakai jilbab seperti itu, tapi kita motivasi untuk lebih menyempurnakan lagi hijabnya.
Demikian ya, yang kita bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita persilakan jika ada pertanyaan. Oke. Banyak sekali pertanyaan. Bagaimana hukum sholat seorang muslimah yang gamisnya hanya sepanjang mata kaki dan memakai kaos kaki yang saat sholat terlihat kakinya? Memakai kaos kaki saat sholat terlihat kakinya yang pakai kaos kaki itu ya. Ya. Kata Imam An-Nawawi, syarat sah sholat adalah menutup aurat. Adapun kalau pakai baju yang ketat, maka itu makruh tapi sah sholatnya. Ini andaikan ada yang pakai baju ketat, full ketat, maka kata beliau itu hukumnya makruh, tapi sholatnya tetap sah selama auratnya tertutup. Maka seperti ini sah ya, dan ini tidak makruh juga karena hanya sedikit saja ya. Artinya ada bagian kaki sedikit di bawah kodam tadi yang tidak tertutup kain tapi tertutup kaos kaki sehingga kelihatan lekuknya. Maka ini sholatnya sah dan tidak ada kemakruhan karena hanya sedikit. Jadi yang jadi syarat sah sholat adalah tertutup, bukan harus longgar. Tapi kalau di luar sholat harus longgar ya, jangan atau tidak boleh menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Apakah wanita yang lanjut usia boleh tidak memakai jilbab atau kerudung ketika keluar rumah? Kira-kira usia 68 tahun. Nah, masalah kerudung, jadi kerudung ini maksudnya khimar ya. Jadi jilbab yang kecil yang cuma sampai dada atau bahkan cuma sampai leher. Apakah boleh memakai khimar atau kerudung seperti ini? Nah, maka ibu-ibu perlu pahami ya, yang namanya hijab itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hijab. Ya. Jadi bedakan istilah hijab dengan jilbab. Kalau hijab itu yang menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya disebut hijab. Walaupun beberapa potong ya. Jadi kerudung plus gamis plus rok plus daleman plus dalaman celana panjang plus kaos kaki semuanya digabungkan jadi hijab namanya. Sedangkan jilbab ada beberapa tafsiran. Sebagian ulama mengatakan jilbab itu adalah hijab, jilbab sama dengan hijab. Sebagian ulama mengatakan jilbab itu adalah khimar yang nutupi sampai dada. Sebagian ulama mengatakan jilbab itu sama dengan cadar yang nutupi wajah. Nah, itu bedanya hijab dengan jilbab. Kalau hijab lebih umum. Nah, yang diharuskan untuk syar'i adalah hijab. Artinya yang harus syar'i itu semuanya. Ya, semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus syar'i. Semuanya enggak boleh memperlihatkan lekuk tubuh, enggak boleh memperlihatkan aurat, enggak boleh tipis dan seterusnya. Adapun jenis pakaiannya bebas. Apakah mau kerudung, apakah mau abaya yang terusan atau jilbab lebar yang selutut, itu enggak ada aturan saklek. Yang penting bagaimana caranya kriteria hijab syar'i itu terpenuhi. Ya. Adapun jenis pakaiannya enggak diatur oleh syariat. Harus pakai gamis. Nah, enggak. Harus pakai jilbab yang 2 meter, tidak ada. Harus pakai jilbab yang seperti ini. Masalah mode, masalah style itu bebas. Yang penting kriteria hijab syar'inya terpenuhi. Jadi mungkin enggak orang pakai jilbab kecil
Tapi syar'i bisa aja, menurut saya bisa aja. Jadi pakai hijab kecil tapi gamisnya panjang. Jadi walaupun dia pakai jilbab kecil sedada, tapi karena pakai gamis yang panjang maka tidak ada aurat yang terlihat dan tidak ada lekuk tubuh yang terlihat. Maka yang ditanya tadi, kalau ada simbah-simbah keluar pakai kerudung yang kecil tapi di bawahnya dia pakai gamis yang panjang lebar, nggak ada masalah seperti itu ya. Jadi pakai jilbab kecil hukumnya dirinci. Kalau jilbab kecilnya kemudian baju yang di badannya juga kecil ya nggak boleh, kelihatan semua. Tapi kalau pakai jilbab kecil tapi dia pakai gamis yang super longgar, super lebar, maka insya Allah nggak masalah. Nah sekarang mungkin yang ditanya, gimana kalau ada simbah-simbah usia 68 keluar pakai jilbab kecil dan juga bajunya kecil, nah, sehingga kelihatan lekuk tubuhnya ya, maka tentunya lebih bagus dihindari. Walaupun memang untuk simbah-simbah yang sudah menopause itu auratnya beda ya, yang sudah menopause itu auratnya beda. Di Al-Quran ada ya ayatnya bahwasanya wanita yang sudah tua itu boleh melepas jilbabnya, kelihatan rambutnya. Tapi kalau dia pakai jilbab itu lebih utama. Ya. Ala kulli hal, kalau itu keluarga kita ya kita jangan terlalu frontal. Ya. Kita nasihati mbah atau bu, bu pakai jilbab yang lebar. Ya. Jangan dimarahi, jangan disengeni, jangan berlaku keras, jangan kasar kepada ibu. Ya. Kita kasih nasihat, kalau sudah dikasih nasihat kok masih pakai jilbab kecil, ya gimana lagi, mudah-mudahan Allah maafkan karena sudah tua. Tapi kita kasih nasihat dulu dengan cara yang baik. Ya. Kemudian, apakah ketika memakai hijab syar'i boleh memakai aksesoris seperti bros? Ya tadi, patokannya apakah itu bisa membuat kesengsem, membuat kasmaran bapak-bapak. Bros ini kan macam-macam bentuknya, ada yang bunga-bunga, ya, ada yang warna-warni, ada yang biasa aja, ada yang bahkan kurang bagus, ada yang nggak kelihatan. Jadi tergantung bagaimananya brosnya. Kalau itu bisa menarik perhatian laki-laki, maka hendaknya dijauhi. Ya, kalau misalnya yakin ini bisa menarik perhatian laki-laki, maka jangan dipakai. Kalau yakin ini nggak akan menarik perhatian laki-laki, karena biasa saja, maka silakan pakai. Kalau ragu-ragu, wah ini brosnya indah ya, ini bisa menarik perhatian laki-laki enggak ya? Kalau ragu-ragu jangan dipakai. Ya, kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Bagaimana jika seorang muslimah menggunakan pakaian sejenis jaket, misalnya tinggal di negara yang musim dingin? Ya tadi, tapi jangan sampai yang memperlihatkan lekuk tubuh. Maka kalau tinggal di negeri yang musim dingin seperti ini dan harus pakai jaket, pakailah jaket yang super besar, sehingga tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Bagaimana hukumnya penjual jilbab yang belum syar'i dan baju atasan untuk kerja? Nah, kalau jual baju biasa, ya bukan jilbab syar'i, dan juga jilbab yang tidak syar'i, baju biasa atau jilbab yang tidak syar'i. Nah, atau kasih label di situ, ini untuk pemakaian rumah. Bukan untuk pemakaian luar. Sama seperti boleh nggak ibu-ibu jualan jualan daleman, misalnya pakaian di rumah ya. Kalau diperlihatkan di luar ya nggak boleh gitu. Pakai bra saja keluar nggak boleh. Ya, maka seperti itu. Sebagaimana bolehnya jualan bra, maka juga boleh juga jualan baju rumahan. Jadi sampaikan kepada pembeli ini untuk dipakai di rumah, atau kalau repot nyampaikan satu-satu, kasih aja label di bajunya bahwasanya untuk pemakaian rumah.
Ya, pernah ada salah satu ibu-ibu punya butik gitu ya. Dia minta saran kepada saya untuk gimana supaya saya jualan baju yang kurang syar'i atau tidak syar'i tapi bisa tetap dijual. Saya katakan kasih aja Bu labelnya ini untuk pemakaian rumah. Jadi memang ada effort sedikit harus masang label di situ ya mungkin di kerah atau di mana gitu ya. Untuk kasih tahu ini untuk pemakaian rumah. Masalah nanti yang beli itu makainya di luar rumah itu salah dia. Ya, Allah Taala katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan berdosa gara-gara kesalahan orang lain. Ya, jenengan jualan sudah ngasih tahu ini untuk di rumah ya. Tapi dia ngeyel tetap dipakai di luar rumah, maka yang dosa dia. Seorang fulana belum lama ini sudah pakai cadar dengan mengambil pendapat cadar adalah sunnah. Jika di desa tempat tinggalnya dilarang pakai cadar oleh dukuh. Lalu fulana sebagai alternatif memakai masker ketika di luar rumah. Maka cadarnya ketika bepergian saja, bagaimana itu? Boleh, tidak masalah. Kalau memang dia tidak mewajibkan cadar, maka andaikan dia nggak pakai masker pun nggak masalah. Andaikan dia nggak pakai masker pun nggak masalah. Ya. Nah, ketika dia mengganti cadarnya dengan masker pun nggak masalah. Karena ulama yang mewajibkan menutup wajah itu tidak saklek nutupnya dengan cara tertentu. Jadi boleh dengan cadar, dengan niqab, ya, dengan purdah, dengan abaya, dengan masker. Yang penting intinya ketutup. Ya, tidak harus pakai cadar. Mertua fulana tersebut menyuruh membuka cadar ketika di hadapan kerabat suami. Ya. Nah, apa hukumnya membuka cadar ketika kumpul keluarga? Maka ini juga dirinci. Kalau dia mewajibkan cadar dan keluarga yang kumpul itu ada yang bukan mahram. Seperti sepupu itu bukan mahram. Seperti suaminya bibi bukan mahram. Seperti misalnya saudara jauh gitu ya, walaupun ada hubungan keluarga bukan mahram. Nah, maka nggak boleh buka cadar kalau dia mewajibkan dan tapi kalau dia tidak mewajibkan, ya, kalau dia tidak mewajibkan atau yang kumpul itu semuanya mahram, seperti saudara kandung, mertua, orang tua, paman, bibi, ya, maka itu mahram, boleh buka cadar. Ya, walaupun dia mewajibkan, kalau dia mewajibkan cadar ya, tapi yang kumpul itu kerabat mahram semua. Paman, bibi, kemudian kakek, nenek, saudara kandung, mahram semua, maka boleh buka cadar walaupun mewajibkan. Atau tadi dia tidak mewajibkan, dia sunnah saja. Maka ketika kumpul keluarga boleh, karena sunnah tidak wajib untuk pakai cadar. Silakan dia timbang maslahat mudarat. Ya, kalau dia timbang ternyata lebih maslahat pakai cadar supaya nanti bisa sekalian dakwah ya, atau supaya dia tidak memfitnah, mungkin di akhwat ini cantik sekali, sedangkan saudara yang kumpul nanti bisa terfitnah, ya, tergoda, maka pakai cadar. Tapi kalau lebih maslahat buka cadar, maka buka cadar. Jadi ini perlu dirinci. Bagaimana hukum sarung tangan untuk muslimah? Ya, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah tidak mewajibkan. Kan tadi sudah kita sampaikan, Hanafiyah dan Malikiyah menganggap wajah dan telapak tangan bukan aurat, sehingga boleh dibuka. Enggak pakai sarung tangan enggak apa-apa. Ya, termasuk punggung tangan boleh dibuka. Tapi ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah dan dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, juga Syekh Shalih Fauzan, mereka mengatakan wajib untuk menutup kedua telapak tangan. Wajah, telapak tangan wajib ditutup. Maka tergantung dia mengambil pendapat yang mana. Dia menguatkan pendapat yang mana. Mengambil pendapat ini bukan selera-seleranan, tapi dia lihat dalilnya. Ya. Kalau dia lebih yakin pada dalil ulama yang mengatakan wajib, maka ambil yang wajib. Kalau dia lebih yakin pada dalil dari ulama yang mengatakan tidak wajib, ya maka silakan ambil yang pendapat tidak wajib. Ya, bagi ulama yang tidak mewajibkan, maka tidak wajib menutup tangan dengan
sarung tangan. Bagaimana solusi kalau naik motor agar jilbab tidak terbang? Nah, jilbab terbang ketika naik motor itu bagus apa nggak bagus? Bagus, karena tubuhnya nggak kelihatan. Itu sudah on point gitu, udah sesuai dengan tujuan, on the track. Ya kan, adanya jilbab lebar untuk menutupi lekuk-lekuk tubuh muslimah. Ketika dia berkibar-kibar malah bagus, ya, malah anggun gitu ya, malah nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Kenapa malah dipermasalahkan? Tapi bisa nutupi spion, Ustaz. Nah, itu tinggal dicari caranya. Nutupi pandangan spion nanti nyangkutnya. Itu silakan dipikirkan gimana supaya tidak nyangkut, ya, tidak nutupi spion. Tapi yang jelas jilbab berkibar-kibar. Naik motor, jaket di dalam. Kalau memang kedinginan, jaket di dalam jilbab. Bisa dengan cara diduduki, ya. Bisa dengan cara dipegang atau yang lainnya, silakan dipikirkan, ya. Jangan sampai mengorbankan kelihatan lekuk tubuhnya demi supaya nggak berkibar-kibar. Jangan sampai demikian. Bahkan para ulama, sebagian ulama melarang wanita naik dabbah, naik hewan tunggangan. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama Hanafiyah dan juga dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Bahwasanya wanita nggak boleh naik hewan tunggangan, nggak boleh naik motor, nggak boleh naik sepeda. Alasannya apa? Alasannya karena akan memperlihatkan lekuk tubuhnya, kena angin. Ya, ibu naik motor, kena angin dari depan, kelihatan semua. Hatta pakai jilbab lebar, hatta pakai cadar, kalau naik motor kena angin kelihatan semua, Bu. Makanya ulama sampai ada yang melarang naik motor sama sekali, kecuali dibonceng oleh suaminya. Solusinya gimana ya? Solusinya dibonceng oleh suaminya atau naik mobil. Sebagian ulama membolehkan naik motor, ya, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, seperti Syekh Albani, membolehkan dengan syarat tetap dijaga jangan sampai lekuk tubuhnya kelihatan, diminimalisir. Nah, jadi sampai ulama ada yang melarang naik motor karena alasan lekuk tubuhnya akan kelihatan. Ulama yang bolehkan pun ngasih syarat jangan sampai kelihatan lekuk tubuhnya. Lah kok ini ada orang ingin bisa supaya bisa naik motor dan pakai jaket sehingga kelihatan lekuk tubuhnya, ini nggak masuk akal. Ya. Bahkan ulama ada yang melarang naik motor. Ini tetap pengen naik motor dan pengen memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ini nggak masuk akal. Ya. Jadi justru dia naik motor, gimana caranya supaya tetap nggak kelihatan lekuk tubuhnya? Itu supaya boleh. Karena syarat bolehnya naik motor adalah tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi silakan dipikirkan caranya bagaimana, apakah diduduki, ya, atau dipegang, atau dia dibonceng. Yang terakhir, apakah bisa bertabaruk jika berkunjung di museum artefak Nabi? Dan bisakah kita mempercayai keaslian bagian tubuh seperti jenggot, rambut di era sekarang? Ya, bertabaruk. Kalau bertabaruk dengan selain dari peninggalan Nabi atau selain dari bagian dari tubuh Nabi, hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan ini ijma salafus saleh, ijma para sahabat. Ya, karena di musim-musim seperti ini terkadang ada misalnya bajunya Ali gitu ya, pedangnya Abu Bakar dan lain-lain, ini nggak boleh bertabaruk dengan itu semua. Atau kain kiswah Ka'bah zaman dahulu, atau misalnya tampungan air Ka'bah zaman dahulu. Nah, ini nggak boleh bertabaruk sama sekali. Ya. Adapun bagian tubuh Nabi atau peninggalan Nabi seperti baju Nabi atau teko Nabi atau pedang Nabi, ya, hukum asalnya boleh bertabaruk dengan itu karena para sahabat juga bertabaruk, ya.
Seperti Tolhah itu dikasih rambut Nabi dan diperintahkan oleh Nabi untuk dibagikan kepada jamaah haji. Ya, kemudian juga uh, Ummu ada sebagian sahabiah ya yang itu sengaja mengambil keringat Nabi. Dan juga penduduk Madinah kalau Nabi wudu pagi hari maka mereka berebutan mengambil bekas wudu Nabi. Nah, ini menunjukkan bolehnya bertabaruk dengan bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini kekhususan beliau. Kekhususan Nabi tubuhnya berkah dan tidak berlaku untuk yang lain, kiai, ulama, ustadz nggak boleh ya. Ini kalau saya minum di sini gelasnya jangan direbutin Ibu ya. Jadi itu khusus bagi Nabi. Nah, yang jadi masalah sebagaimana kata Syekh Al-Albani, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, dari mana kita tahu yang ada di museum itu benar-benar peninggalan Nabi? Dari mana? Dan kebanyakannya itu cuma klaim saja, nggak ada buktinya. Dan secara logika, kalau benar itu peninggalan Nabi harusnya sudah punah, ya, sudah hancur dimakan usia. Ya. Kalau teko itu paling 10 tahun sudah hancur Bu. Apalagi sudah ratusan tahun, apa sudah ribuan tahun, 1400 tahun, sudah hancur, nggak ada bentuknya. Kemudian baju ya sudah rapuh, sudah jadi terurai gitu ya. Secara logika demikian, kok kita lihat di museum kok masih utuh, masih bagus, ini aneh sekali. Dan banyak mengklaim ya, di SCH kemarin ada, ini peninggalan Nabi. Oh, di Jakarta kok ada juga peninggalan Nabi. Nanti di Mesir ada lagi, Turki lah. Ini yang peninggalan Nabi yang benar yang mana? Memang Nabi tekonya ada berapa? Nabi pedangnya ada berapa? Kok di SCH Sleman ada pedang Nabi, di Mesir ada pedang Nabi, di Turki ada pedang Nabi, di Malaysia ada pedang Nabi, ada berapa lusin memang? Ini menunjukkan ini cuma klaim-klaim saja. Oleh karena itu sebaiknya tidak perlu kita melakukan apa-apa terhadap benda-benda tersebut. Yang paling penting dari Nabi adalah kita mengikuti sunnahnya, itu paling berkah. Bertabaruk dengan Nabi adalah bertabaruk dengan sunnah Nabi. Kita jalankan apa yang beliau tuntunkan kepada kita. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah iman, menambah istiqomahan dan menambah amal soleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Reza.